warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina dan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Rentang Kisah. Nah, buku Rentang Kisah ini hasil perdana Gita Savitri dalam menulis bukunya yang dieditori oleh Ray Azura dengan tebal buku sekitar 207 halaman dan harganya cuma Rp60.000. Oke, jadi Gita Savitri ini biasa dipanggil dengan Gita Sav, seorang lulusan kimia murni di Freie Universität Berlin. Sejak 2010 ia menetap di Jerman untuk menempuh pendidikan S1 dan sampai sekarang masih tinggal di Jerman. Oke, jadi Gita Savitri selain menulis, selain menghabiskan waktunya di lab juga membuat video vlog bersama partnernya Paul. Kita membuat duo yang bernama Paul dan Gita dan sudah merilis satu album yang berjudul Seadanya. Oke teman-teman, jadi buku Rentang Kisah ini berisi tentang curhatan-curhatan Gita selama SMA hingga akhirnya menemukan passion dan menjadikan influencer yang sukses seperti saat ini. Jadi garis besar buku Rentang Kisah ini berisi tentang pencarian jati diri seorang Gita. Nah, ada yang menarik dari bab Rentang Kisah yaitu tahun terakhir SMA, di mana seseorang harus dituntut untuk menemukan tujuan hidupnya. Bagi kita jangankan tujuan hidupnya, cara belajar yang benar pun tidak tahu, hidupnya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh ibunya. Namun setelah berpikir panjang, akhirnya kita menemukan apa yang ia inginkan dan kita berusaha keras untuk meraih apa yang ia impikan, yaitu untuk kuliah di ITB sesuai kemauan kita untuk pertama kalinya. Nah, namun ada suatu ketika ibunya menawarkan hal yang menggiurkan, yaitu untuk kuliah di Jerman. Cita-cita sedari SMP untuk tinggal di luar negeri. Nah, kita bingung. Pertama kalinya menemukan tujuan hidup, namun kenapa harus ada pilihan yang lebih menarik? Nah, antara cita-cita atau antara passion atau mimpi, Nah, hingga pada akhirnya kita memilih mengejar impiannya kuliah di luar negeri di Freie Universität Berlin, Jerman, jurusan kimia murni. Nah, seorang remaja 18 tahun tentu bukan hal yang mudah. Merantau ke negeri orang dituntut harus belajar dewasa, menyesuaikan diri, dan lain-lain. Nah, Jerman dan Indonesia ini berbeda, di mana pelajar yang berasal di luar negeri Uni Eropa harus mengikuti penyetaraan dinamakan Studiecall. Nah, sebelum mengikuti perkuliahan yang sesungguhnya. Jadi, jika tidak lulus dalam jangka waktu 2-4 semester, terpaksa harus di-DO dan dikembalikan ke negara asalnya. Namun kita berhasil melewati segala kesulitan yang dihadapinya selama kuliah di Jerman hingga 7 tahun lamanya. Selain pendidikan, Jerman juga menjadi saksi kita dalam menemukan jodohnya, yaitu kita bertemu dengan Paul Partoharap yang kini telah resmi menjadi suaminya. Proses menuju pelaminannya pun tidak mudah bagi kita. Banyak rintangan yang dihadapinya, salah satunya perbedaan agama. Kita penganut Islam yang kuat, Paul juga penganut Kristen yang kuat. Kita mulai mengenalkan Paul agama Islam. Paul yang awalnya keras selalu menolak untuk berdiskusi persoalan agama, lambat laun menjadi lunak dan berubah hingga akhirnya Paul memutuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat atas kemauannya sendiri. Oke, jadi buku ini tuh gimana ya? Sangat cocok banget buat kalian yang lagi kalau menentukan masa depannya, serta memberikan pelajaran berharga bagi kita yang membacanya dengan gaya bahasa yang ringan dan alur yang simple. Dan buku ini kita juga belajar bahwa dengan bersyukur dan ikhlas hidup kita itu akan bahagia. Namun di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan buku ini ceritanya kurang panjang, terus terdapat beberapa kata yang typo, dan juga pada sampulnya ini kurang menarik menurut saya, karena dalam sampulnya ini tuh antara terang tidak, gelap juga tidak gitu. Sekian, terima kasih.